Halo biologis, jumpa lagi ya. Oke, di video singkat kali ini merupakan sebuah requestan ya dari teman saya yang menanyakan bagaimana sih caranya kita mengetahui ID Scopus kita. Namun sebelum kita menjawabnya, kita terlebih dahulu harus menanyakan ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah punya publikasi yang terindeks di Scopus? Kalau kita belum punya publikasi yang terindeks di Scopus, maka urungkanlah niat kita untuk mengetahui ID Scopus. Karena tidak mungkin ya, ID Scopus itu hanya akan dikeluarkan secara otomatis ya oleh pengelola Scopus bagi teman-teman yang memang sudah memiliki satu atau lebih publikasi yang terindeks Scopus. Ya, mungkin ada teman-teman yang berpikiran, di sini kan ada create account ini kan. Ya, berarti kalau kita sudah create account di Scopus ini otomatis sudah punya ID. Ya, bukan begitu konsepnya. Bukan begitu alurnya. ID Scopus itu otomatis dikeluarkan oleh si pengelola Scopus ini jika Bapak Ibu teman-teman sudah memiliki publikasi yang terindeks di Scopus, bisa di jurnal, artikel jurnal, proceeding dan lain-lain. Semuanya yang terindeks Scopus, yang biasanya ya internasional pastinya. Nah, bagi teman-teman sekarang ya, kalau pertanyaan saya tadi, apakah kita memiliki publikasi di Scopus? Ya, saya punya, tetapi belum tahu ID-nya. Nah, inilah caranya sekarang. Ya, kita cari yang namanya, buka di internet scopus.com. Ya, ini tampilan awal berandanya seperti ini. Kemudian kita klik author search ini. Nah, menu ini kita klik pencarian author, pencarian para penulis. Nah, disinilah kemudian kita ketikkan nama kita masing-masing yang lengkap. Perhatikan di sini, author last name ya, berarti nama akhirnya yang biasanya hanya satu kata di sini, nama akhir kita. Kemudian di sini adalah author first name, yaitu nama pertama kita ya. Nah, di sini biasanya lebih dari satu kata ini. Kalau yang misalkan namanya misalkan 3 kata misalkan ya. Misalkan di sini saya contohkan ya, nama pertamanya adalah Stephanie, kemudian nama terakhirnya adalah Santos. Kalau misalkan namanya Richard Stephanie Santos gitu misalkan, berarti di sini kita tuliskan 2 kata, Richard Stephanie, kemudian kata terakhirnya Santos di sini. Ya, last name itu biasanya hanya 1 kata. Oke, itu solusi bagi yang memiliki lebih dari 2 kata ya. Nah, ini kebetulan 2 kata ya, gampang seperti ini. Ya, nama awal, nama depan, nama akhir. Setelah kita pastikan ini benar nama kita, kemudian kita search ya, klik search ini. Nah, sekarang kita akan dimunculkan dengan beberapa nama author yang mirip-mirip dengan nama kita. Nah, sekarang kita cek-cek di sini, pastikan kira-kira kita yang mana. Ya, di sini sudah lengkap ya, author, namanya, dokumennya jumlahnya 6. Misalkan di sini 6 ya, di sini ada 2 jumlah dokumennya si Carlos Santos ini. Kemudian afiliasinya di mana ya, kemudian kotanya dan negaranya. Nah, kalau kita sudah memastikan, oh ini saya kira-kira ini nih yang benar ya, jadi kita klik ini, kita pastikan lagi sekarang, kita klik. Nah, sekarang kita cek-cek, scroll ke bawah, kita lihat nih ya publikasi kita. Oke, ini benar. Kemudian yang kedua juga benar, yang ketiga dan berikutnya juga benar. Nah, dengan demikian sudah barang tentu inilah kita ya, memang kita ini author ini. Nah, setelah kita pastikan bahwa ini adalah diri kita, publikasi kita, baru sekarang kita intip ID dari Scopusnya yang terletak di ini di menu short bar ini. Ya, perhatikan di sini ada author ID sama dengan diikuti dengan angka. Oke, ID-nya inilah dia, angka-angka ini. Ya, ini angka-angka ini adalah ID Scopus kita. Kemudian kita copy ini,
ya kita simpan atau kita upload di tempat dimana perlunya ya. Kalau teman-teman dosen ya sudah pasti, dan peneliti yang lain ya biasanya diminta di akun Sinta. Oke, kira-kira itu ya. Sangat mudah untuk mengetahui ID Scopus ini. Yang sulit adalah bagaimana kita mempublikasi publikasi kita, artikel kita, atau apalah itu agar terindeks di Scopus ini. Oke, ya biar nggak terlalu panjang videonya, yang penting intinya kita sudah ketahui bagaimana cara mengetahui author ID ini ya. Ini saya buat bagi teman-teman yang memang belum tahu ya. Bagi teman-teman yang sudah tahu ya lebih diingatkan kembali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ciao. It's not a game, it's a rich thing. Okay.